Haleluya, haleluya. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan. Kita bersyukur atas anugerah rahmat Tuhan yang selalu baru tiap hari bagi kita. Dan pada kesempatan ini, tanggal 7 Desember tahun 2021, kita kembali diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan, untuk berdoa bersama-sama, sehingga kita memiliki kehidupan yang senantiasa semakin akrab, semakin indah di dalam relasi kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, para sahabatku, pada kesempatan ini saya mengajak kita membaca firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita hari ini, yaitu dari 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Samuel sebagai hakim. Ayat 15. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal dan Mispa, dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya, dan di sanalah ia, artinya Samuel, memerintah atas orang Israel, dan di sana ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara kasih Tuhan, firman Tuhan yang baru saja kita baca adalah catatan akhir hidup dari Samuel. Dikatakan ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dan yang kedua, dikatakan dari tahun ke tahun Samuel berkeliling ke Betel, ke Gilgal, dan ke Misbah untuk memerintah orang Israel. Dan yang ketiga dituliskan dalam ayat yang baru saja kita baca adalah bahwa Samuel kembali ke Rama karena di sanalah rumahnya, dan dicatat dengan jelas bahwa di Rama Samuel mendirikan mezbah bagi Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, waktu saya melihat tentang kisah akhir hidup Samuel ini, bagi saya ini sesuatu hal yang sangat membanggakan, sesuatu hal yang sangat menggembirakan, dan sesuatu hal yang sangat mengagumkan. Kenapa saya katakan demikian? Karena Samuel membuat catatan kehidupan yang indah pada akhirnya. Dikatakan bahwa dia mendirikan mezbah bagi Tuhan, dan dia melayani Tuhan dengan sangat-sangat luar biasa, dengan setia, dengan kesungguhan hati kepada Tuhan. Artinya, kalau secara kehidupan bisa kita katakan Samuel itu finishing well, mengakhirinya dengan baik. Saudaraku dikasih Tuhan, tentu kita sudah mengetahui, atau Bapak Ibu juga sudah mendengarkan tentang apa yang saya bagikan atau yang sudah kita renungkan bersama-sama tentang kehidupan Samuel. Itu bisa kita dengarkan di podcast sebelumnya, di mana kita ketahui Samuel ini adalah orang yang lahir karena mujizat dari Tuhan. Kenapa saya katakan mujizat dari Tuhan? Karena Samuel lahir dari seorang wanita yang bernama Hana, yang kandungannya ditutup oleh Tuhan. Tetapi pada akhirnya dia lahir juga karena mujizat dari Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Tapi bukan hanya di situ Bapak dikasih Tuhan, dikatakan bahwa Samuel sudah melayani di rumah Tuhan sejak masa kecilnya. Masih anak-anak, sudah diserahkan melayani di rumah Tuhan. Dan dia sudah terbiasa melayani Tuhan, terbiasa tinggal di rumah Tuhan. Bahkan kalau kita lihat kisahnya di pasal-pasal sebelumnya dalam 1 Samuel, dia atau Samuel ini hidup bersama dengan orang tua asuhnya, atau saya katakan bapak rohaninya, di bawah asuhan imam besar Eli. Di masa pertumbuhannya secara jasmani dan rohani, dia di bawah pengasuhan imam besar Eli. Tetapi yang tidak kalah penting juga, kita pernah lihat atau bisa kita lihat juga kisah daripada Samuel ini.
Setelah dia semakin dewasa, dia pernah memimpin bangsa Israel mengalahkan orang Filistin di Mizpah. Wow, pekerjaan yang sangat luar biasa atau karir yang sangat indah. Tetapi saya mau katakan kepada kita, Ibu Bapak dikasih Tuhan, tentu bahwa perjalanan Samuel ini adalah perjalanan yang sangat indah, perjalanan yang sangat luar biasa. Namun saya katakan tadi, dalam pasal yang ke-7 ayat 15 sampai 17 adalah merupakan suatu hal yang sangat istimewa, karena saya melihat tidak semua orang yang mengawali hidupnya dengan baik akan mengakhirinya dengan baik. Tapi juga ada sebaliknya, ada orang yang mengawali hidupnya dengan atau menjalani hidupnya di awal-awal dengan berantakan, kacau balau, tapi di akhir hidupnya baik. Tapi ada juga orang yang mengawalinya dengan baik, waktu masa mudanya baik, tapi di masa tuanya juga bisa menyimpang dari Tuhan. Tapi Samuel, sejak masa mudanya sampai masa tuanya, dia adalah orang yang serius, sungguh-sungguh melayani Tuhan. Itulah sebabnya saya katakan menjadi poin yang kita renungkan dari kehidupan atau catatan akhir daripada hidup Samuel ini adalah yang pertama tentang kesetiaannya, keseriusannya dalam melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Dia serius, dia sungguh-sungguh, dia setia. Saudaraku, mencari orang yang setia di dalam melayani Tuhan itu adalah tidak hal yang mudah. Kenapa saya katakan tidak mudah? Karena ada kalanya waktu orang melayani di masa mudanya semua lancar, semua aman, semua baik-baik saja, dia masih bisa setia. Tapi waktu mulai ada godaan, mulai ada tantangan, ada rintangan, bisa juga berubah setia di pada masa tuanya. Itu sering terjadi. Dan Ibu Bapak dikasih Tuhan, tapi Samuel tidak melakukan itu. Dalam hidup Samuel hal itu tidak terjadi. Tapi justru mulai mudanya, masih anak-anak sampai dewasa, dikatakan dia memimpin bangsa Israel, atau dia menjadi memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Berarti dia setia, serius dalam melayani Tuhan sampai akhir kehidupannya. Tapi tidak hanya sampai di sana, Ibu Bapak dikasih Tuhan. Kehidupan daripada Samuel ini memberikan kepada kita suatu gambaran tentang kesungguhan hati, kecintaannya dalam beribadah kepada Tuhan. Dikatakan tadi dalam ayat yang ke-17 bahwa Samuel kembali ke Rama dan di sanalah dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Mezbah itu adalah simbol atau cara orang beribadah kepada Tuhan. Dan mengapa mereka atau orang membuat mezbah bagi Tuhan? Karena dia mau membangun relasi, komunikasi, dan ibadahnya kepada Tuhan. Mezbah itu adalah bagian dari ibadah. Artinya bahwa Samuel ini adalah orang yang sungguh hati dan cintanya sungguh-sungguh dalam untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, saya katakan lagi, dia setia dalam pelayanannya, tapi dia juga di dalam ibadahnya kepada Tuhan juga sangat-sangat luar biasa. Ibu Bapak, saudara-saudara kasih Tuhan, jika Bapak Ibu mengikuti renungan ini melalui podcast yang kita dengarkan ini, atau Bapak Ibu dengarkan ini, maka saya mau membawa kita kepada suatu pertanyaan. Tidak membicarakan kehidupan Samuel lagi yang saya katakan tadi, diawali dengan baik dan diakhiri dengan indah. Dan itulah saya katakan tadi, finishing well yang sangat luar biasa. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah bagi kita adalah, bagaimana dengan diri kita? Bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan kesungguhan kita? Kita perlu kembali membuka hati di hadapan Tuhan dan merenungkan akan segala apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Mengizinkan Roh Allah berbicara kepada hati kita, kepada diri kita. Apakah kita sudah setia dan serius melayani Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan pertama. Apakah kita sudah setia dan serius melayani Tuhan? Atau justru melayani Tuhan itu adalah sebagai sampingan? Kalau ada waktu ya melayani Tuhan, kalau nggak ada waktu ya nggak melayani Tuhan. Apakah seperti itu? Atau menjadi renungan lagi, pertanyaan yang perlu kita tanyakan adalah, apakah Anda masih setia dan serius melayani Tuhan? Pertanyaan kedua ini menanyakan, mungkin sudah pernah serius, atau mungkin masih serius, tapi pertanyaannya bagaimana? Apakah kesetiaan melayani Tuhan itu masih mewarnai kehidupan kita, atau mulai tawar hati? Saudara, tidak sedikit orang pada awal-awalnya setia melayani Tuhan,
pada awal-awal serius melayani Tuhan, tapi lama-kelamaan cintanya melayani Tuhan itu memudar, mulai malas, mulai tawar hati. Kalau awal-awal ikut Tuhan, melayani juga serius, sungguh-sungguh, bahkan tidak kenal tantangan, tidak takut kepada rintangan, pokoknya melayani Tuhan, wow, begitu serius. Sebagai contoh misalnya, awal-awal orang itu melayani, katakan sebagai pemuji, tim pemuji, wow, hujan pun diterobos, saudara. Tapi lama-kelamaan semakin memudar, bahkan bisa menghilang dari pelayanan. Dan saya beritahu Bapak Ibu kasih Tuhan, perlu kita bertanya, apakah kita sudah setia dan serius melayani Tuhan? Yang kedua, apakah kita masih setia dan masih serius melayani Tuhan? Kalau hari ini ada di antara kita, ada di antara Bapak Ibu yang menemukan dirinya sudah mulai memudar, sudah mulai malas, sudah mulai berkurang dalam melayani Tuhan, mulai berkurang keseriusan dan kesetiaannya melayani Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita, mari buka diri kembali, semangati diri, minta Roh Allah yang akan memotivasi kita untuk terus semangat dan setia melayani Tuhan. Karena Tuhan senang dan Tuhan juga memberkati orang yang setia dan serius melayani Dia. Perhatikan dalam seluruh Alkitab, mereka yang melayani Tuhan dengan kesungguhan hatinya, mereka pasti mengalami berkat-berkat yang spesial dari Tuhan. Maka saya katakan, jangan malas, jangan tawar hati, jangan memudar dalam melayani Tuhan, tapi tetap memiliki cinta kasih melayani Tuhan dengan kesungguhan hati di hadapannya. Dan yang kedua, Bapak Ibu kasih Tuhan, menjadi pertanyaan atau menjadi renungan bagi kita, apakah hari ini Anda masih tak memiliki kesungguhan hati beribadah kepada Tuhan? Atau mulai sering mencari alasan-alasan sehingga tidak atau jarang beribadah? Seperti masa-masa sekarang ini, kita tahu bahwa ada banyak hal yang membatasi kita dalam beribadah. Ada protokol kesehatan, harus pakai masker, harus jaga jarak, dan bahkan ibadahnya melalui online, tidak ada tatap muka atau onsite. Saudaraku dikasih Tuhan, semua ini bisa dipakai orang untuk berkata, nggak usah ibadah. Tapi sebenarnya saya mau katakan, kalau ada orang berkata tidak usah ibadah karena ada alasan yang disebutkan supaya tidak beribadah, saya bisa pastikan bahwa sebenarnya bukan persoalan atau hambatan itu menjadi masalahnya, tapi menjadi masalahnya adalah hatinya yang sudah semakin menjauh dari Tuhan. Karena saya yakin, kalaupun ibadah itu dilakukan secara online, beribadah di rumah masing-masing, mengikuti tayangan melalui YouTube atau melalui Zoom atau melalui aplikasi apapun, saya beritahu bahwa sebenarnya Tuhan juga hadir, Dia juga sanggup memberkati. Dan saya katakan juga yang sebaliknya, kalaupun ibadah di gedung gereja dan bisa hadir bertemu secara onsite, tatap muka, tapi kalau hatinya tidak sungguh kepada Tuhan, maka dia juga tidak akan mengalami berkat Tuhan. Maka intinya adalah bagaimana dengan hati kita, bagaimana dengan hati Anda, apakah dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan? Dan pertanyaannya hari ini, bagaimana dengan sikap hati kita? Bagaimana dengan sikap hati Bapak Ibu sekalian? Saya mau sampaikan kepada kita, beribadahlah dengan kesungguhan kepada Tuhan. Kalau Samuel menunjukkan kesetiaannya melayani Tuhan sampai akhir hidupnya dan beribadah kepada Tuhan dengan kesungguhan, dengan membangun mezbah di hadapan Tuhan, doa dan harapan saya, hari ini kita bisa membuka hati dan kembali lagi menata diri untuk beribadah kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Kenapa saya katakan beribadah kepada Tuhan dan melayani Tuhan itu merupakan hal yang sangat penting? Karena ada orang berkata begini, yang penting saya ibadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, gak usah melayani. Ops, tunggu dulu. Beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan itu baik, tapi melayani Tuhan dengan kesungguhan hati itu jauh lebih baik. Tapi ada juga sebaliknya. Kalau saya melayani sajalah, kalau pas pelayanan saya akan datang ke gereja beribadah, tapi kalau saya nggak pelayanan, saya nggak usah ibadah. Jadi utamanya itu adalah pelayanan. Jadi kalau ada pelayanan, datang ibadah. Nggak ada pelayanan, nggak datang ibadah. Saya beritahu, itu bukan hal yang baik. Karena kita sungguh-sungguh melayani, kita juga harus sungguh beribadah kepada Tuhan. Dua-duanya harus berjalan bersama-sama. Dan kalau itu yang kita lakukan, percayalah, maka Tuhan akan memberikan hal-hal yang indah, hal-hal yang spesial bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saudaraku dikasih Tuhan, berdasarkan pengalaman Samuel ini,
saya mau sampaikan kepada kita hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, mari kita tetap menjaga keseriusan dan kesungguhan hati kita dalam melayani Tuhan. Dan juga tak menjaga ibadah kita senantiasa terpelihara dengan Tuhan. Biarlah di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan, kita bisa semakin akrab, relasi kita semakin indah, dan relasi kita semakin intim dengan Tuhan melalui ibadah kita dan melalui pelayanan kita. Saudaraku dikasih Tuhan, ketahuilah, orang yang mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh adalah orang yang paling dekat di hatinya. Saya ulang lagi, orang yang mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh adalah orang yang dekat di hatinya. Doa dan harapan saya pada kesempatan pagi hari ini, kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang semakin dekat di hati Tuhan. Maka pada pagi hari ini, saya mengajak ibu bapak berdoa, meningkatkan cinta kasih kita kepada Tuhan dan kesetiaan kita di dalam melayani Dia dan beribadah kepada Dia. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kembali kami menaikkan syukur kami di hadapan-Mu, karena pagi hari ini Engkau memberikan kami kesempatan belajar dari seorang Samuel yang setia dan mencintai Tuhan sampai akhir hidupnya, yang dia buktikan dalam melayani Tuhan dan juga beribadah kepada Tuhan. Itulah sebabnya ya Bapa, pada kesempatan hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, menyerahkan seluruh sahabat-sahabatku, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang mendengarkan renungan pagi hari ini, bahwa mereka juga menjadi pribadi-pribadi yang tetap setia melayani Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Dan jika pada kesempatan pagi hari ini ada di antara mereka yang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, yang membuat mereka tawar hati dalam melayani, dalam beribadah kepada Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, bugarkan kembali kerohanian mereka, dan bawa setiap saudara-saudaraku ini menjadi pribadi-pribadi yang semakin dan tetap mencintai Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati setiap saudara-saudariku yang mengikuti renungan pada kesempatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita Bapak Ibu dikasih Tuhan. Salam sejahtera. Shalom.